Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Hari ini aku mau cerita tentang diri aku sendiri. Kenapa aku mau cerita tentang diri aku sendiri? Karena banyak yang akan aku bagi sama teman-teman. Jadi pengalaman aku mudah-mudahan jadi obat lah buat teman-teman yang lagi putus asa, lagi beranggapan kalau hidup dia itu udah hancur-hancuran. Rupanya masih ada yang lebih hancur hidupnya. Aku tuh lahir waktu masih SMP, SD gitu kan. SMP lah waktu itu. SMP waktu itu kan kebetulan tetangga aku tuh non muslim kebanyakan kan. Terus aku tuh sering lihat tetangga aku kayak makan makanan yang kalau bagi umat muslim itu nggak boleh lah. Tapi teman aku heran, Alia, kamu kalau aku makan yang kayak gini kok kamu nggak merasa risih gitu. Terus aku jawab, enggak lah, aku bilang, karena kan waktu itu masih SMP ya. Karena kan aku bilang aku itu nggak bisa memilih orang tua aku bilang. Jadi gini aku bilang, jadi aku kan dilahirkan ini kan muslim. Karena mama aku muslim, bapak aku muslim. Jadi aku nggak bisa memilih yang Alia kamu harus ini orang tuamu atau kamu harus lahir di orang tua yang ini. Nah itu aku nggak bisa. Jadi karena mama sama bapak aku muslim, lahir aku ke dunia, aku bilang aku itu udah dikomatkan terus diajarkan puasa, sholat, mengaji. Jadi aku lebih mengenal keyakinan orang tua aku bilang kayak gitu kan. Jadi kayak kamu, aku bilang kamu kan nggak minta kamu dilahirkan secara keyakinan kamu, cuman karena orang tua kamu berkeyakinan ini, kamu dari kecil diajarkan kemana orang tua kamu punya keyakinan, jadi kamu mengikuti, aku bilang. Setelah itu lulus SMP, aku kan pindah ke Jawa tuh. Setelah pindah ke Jawa itu aku meyakini kalau aku muslim. Terus aku bersyahadat lah, mengucap 2 kalimat syahadat yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Rasulullah itu utusan Allah gitu. Setelah itu aku percaya kalau agama aku itu muslim karena dari keyakinan aku sendiri, bukannya lagi yang tadi keturunan orang tua gitu. Setelah itu tapi dengan teman itu aku masih welcome, teman aku juga masih welcome sampai sekarang. Ini bukan pembahasan masalah perbedaan ya. Jadi sempat enggak kalau kamu percaya adanya agama berarti kan kamu enggak pernah meragukan Allah gitu. Sempat aku memang punya keyakinan, nama kita kan punya agama kan kadang-kadang tuh naik kan iman kita tuh, kadang lagi pas naik-naiknya, pas turun-turunnya gitu. Nah aku itu sempat juga beranggapan sebenarnya Tuhan ini ada nggak sih gitu. Terus ya setelah aku jalani kehidupan, aku meyakini Tuhan itu ada. Kenapa? Tahun 2010 dulu aku itu pernah ditagih, kan orang tua udah nggak ada, kebetulan ditinggalkan rumah peninggalan orang tua gitulah. Ditagih tagihan listrik itu sekitar 30.000. Ya 30.000 nggak banyak sih memang, tapi kalau pas lagi nggak ada kan susah. Oh bukan 30.000, 70.000. Ya kalau pas lagi nggak ada kan memang susah kan. Aku ngambil uang pas aku tuh nitipkan kerupuk gitu. Aku titipkan kerupukan di tempat orang kan. Itu ada tapi 30.000, masih kurang 40 kan. Aku bingung, udah aku telepon sana sini mau pinjam kan. Kalau sama keluarga kan, keluarga aku tuh kebetulan ya namanya kita
orang nggak punya kan. Jadi keluarga aku itu kayak gitulah. Jadi aku itu suka kreditkan pakaian. Pas waktu itu aku sholat 2 rakaat kan, aku minta, ya Allah, aku bilang kalau aku minta sama orang, orang pasti tak kasih. Aku tak bisa hidup kalau harus gelap. Bukannya aku nggak mensyukuri kalau gelap-gelap, cuman kan ya aneh aja kalau kita beda sendiri kan. Terus waktu itu ada yang ketuk kaca pas waktu salam kan, ada yang ketuk kaca. Terus udah ketuk kaca tuh dia bilang, Alia, aku bayar hutang. Padahal dia itu udah aku tagih sering, tapi nggak tergerak hatinya. Kok waktu itu dia ngantarkan uang gitu, tergerak hatinya, padahal aku tuh udah sebenarnya udah ikhlaskan. Udahlah, mungkin bukan rezeki aku kan, aku pikir. Tapi pas waktu dia ketuk kaca, waktu aku perlu benar gitu, itu aku rasanya Masya Allah benar lah gitu. Udah itu aku itu sering baca selawat dengan Ustadz Mansur kan. Kalau kita tuh sering baca selawat gitu, jadi itu kebiasaan kalau sebelum tidur itu kayak istighfar, baca selawat gitu. Istighfar lah paling sering, walaupun kadang sholatnya bolong-bolong gitu, tapi istighfar tuh kayak sebelum tidur tuh udah makanan lah, udah kayak kebutuhan gitu. Aku juga bukan orang yang baik sih, bukan orang yang agama aku tuh yang kayak orang-orang gitu, bukan. Aku itu masih sering nakal juga, sering yang tak senonoh juga, itu ibaratnya sering lah hal-hal yang ke arah negatif itu juga sering. Aku juga orang yang tanya, Allah ini adil nggak sih? Aku juga pernah berpikir kayak gitu, sama kayak yang lain. Kadang-kadang aku berpikir kayak gini lagi kan, Allah itu adil, menurut aku adil, benar, seadil-adilnya lah dia. Adilnya kayak gini, kita kan kadang lihat teman kita lebih enak kehidupannya, terus kita beranggapan hidup kita susah, terus kita beranggapan kita nggak bisa membahagiakan keluarga kita. Terus memangnya kalau kebahagiaan itu bisa kita ukur dengan uang? Buktinya kalau kebahagiaan itu bisa diukur dengan uang, mungkin nggak ada orang yang meninggal jatuh dari gedung, bunuh diri karena dia terlalu kaya. Mungkin nggak ada lah kayak artis-artis dia kecanduan narkoba padahal dia udah tenar jadi artis kan. Kalau memang uang itu segala-galanya lah, sebenarnya bukan. Sebenarnya tuh lebih ke rasa syukur. Terus adil ndak Allah itu? Adil. Dari mana letak adilnya? Dulu aku juga berpikir kayak gitu, Allah itu nggak adil. Kenapa aku sampai berpikir kayak gitu? Dari kecil mama aku itu udah kayak dikasih cobaan lah. Aku itu mama aku tuh kena sakit mental. Jadi hidup kita tuh berbeda kayak orang itu normal kan hidupnya, kalau kita kan agak tak normal lah gitu. Tapi dari segi rezeki orang tua aku bagus. Orang tua aku kebetulan pedagang, dulu punya usaha kan, terus dikenal orang lah, cukup lah kalau untuk makan, rezeki makan, kehidupan, uang itu lumayan lah. Tapi kejiwaan mama aku goyang. Kalau orang itu hidupnya normal, apa adanya, normal gitu, tapi ya rezekinya stuck di situ. Kenapa bisa kayak gitu? Kamu bilang adil, Alia, karena saat kita pergi ke supermarket itu kan kita pasti, kalau orang yang banyak uang itu belinya pasti banyak barang kan dia bawa. Semakin banyak dia punya uang, semakin banyak yang dibawanya pulang untuk dibelanjakan uang itu. Kalau kita nggak punya uang, pasti kita lebih sedikit yang kita belanjakan. Nah,
Kalau kita sedikit belanja kan otomatis lebih ringan kita bayarnya. Kalau dia lebih berat dibayarnya. Gitu enggak, misalnya kita hidup di dunia ini, semakin sedikit yang kita belanjakan berarti semakin sedikit yang dituntut Allah nanti. Ini harta dari mana, ini uang dari mana, ini kekayaan dari mana. Sementara semakin kaya kita, semakin banyak dipertanyakan Allah, ini harta dari mana, ini berkah enggak, ini uang dari mana. Biasa namanya kita manusia, sifat kita kan serakah kan. Jadi kita tuh nggak ada mikir 2 atau 3 kali, kita hantam aja. Yang penting kita terlihat membahagiakan mata orang lain kan. Kita pengen terlihat wah, kita pengen terlihat kaya gitu, kita pengen pokoknya gitulah. Jadi kita tuh nggak tahu nanti kehidupan yang akan datang, barang itu dipertanyakan. Jadi kalau ditanya adil, kamu mungkin kita termasuk dalam 10 golongan orang yang tak mampu, tapi nanti di surga kita yang paling ringan timbangan amalan jeleknya. Karena kan kita tak tahu orang yang bermobil itu, ya kita nggak boleh seujon sih, kita harus husnujon. Tapi kan kebanyakan biasanya kalau orang yang bermobil biasanya dia korupsi, jualan sabu, jualan ganja kan. Nah, ada hasil yang ya, kalau misalnya ada juga Alia itu orang yang kaya tapi agamanya bagus. Itu karena dia percaya sama Allah. Allah itu kan pernah ngasihkan kepercayaan kan sama kita tuh karena kita pun percaya sama dia. Contoh ya kayak gini. Kalau kita kan punya bos. Kalau kita kan paling takut dipanggil bos kan. Sebelum kita dipanggil bos, kita udah buru-buru tuh bangun pagi-pagi sebelum kita dipanggil kan. Nah, mungkin dia di antara orang-orang yang itu tadi yang rajin sholat subuh, sebelum azan dia udah bangun mandi sholat subuh. Terus sebelum zuhur dia udah sholat. Ya kita nggak bisa menghakimi dia punya kekayaan tapi dia disayang karena dia pun sayang dengan atasannya, dengan Allahnya gitu. Jadi kita nggak bisa beranggapan oh kok dia kayak gini, kita harus lihat amalan dia kayak mana sementara amalan kita kayak mana. Kalau misalnya, tapi ada juga Alia orang yang udah agamanya bagus tapi dia hidupnya biasa-biasa aja. Balik lagi, mungkin dalam dia berdoa, dia bukan kejar rezekinya, mungkin dia bukan minta ya Allah berikan aku, limpahkan aku rezeki yang banyak, mungkin bukan itu doanya. Mungkin doanya ya Allah jauhkan aku dari api nerakamu, jangan sampai jasad aku menyentuh api neraka. Nah itu kan doa dia udah beda, bukan dunia lagi tetapi dia mikirkan akhirat. Jadi berbeda. Jadi kalau misalnya kita mengukur adil hendaknya Allah dari dunia itu kayaknya salah lah. Kalau kita mengukur Allah itu bukan dari dunia. Terus aku pun sering berpikir kayak gitu, Allah itu adil enggak dulu. Karena aku kan sempat enggak punya orang tua lagi kan, tahun 2007 2008 gitu. Aku orang dititipkan orang tua, aku nggak dititipkan orang tua. Tapi sekarang aku berpikir gini, aku nggak punya orang tua pun hidup aku susah kan. Ibaratnya mampu bayar cicilan, terus cuma mampu untuk makan aku kayak gitu kan. Cicilan rumah, cicilan itu cuma mampu kayak gitu. Sementara kalau aku punya orang tua lagi, gimana cara aku membahagiakannya? Mungkin Allah tuh bilang kayak gini, mungkin ya ini hanya pemikiran aku aja lah ya. Mungkin Allah bilang udahlah Alia, kamu ikhlaskan orang tuamu. Toh kalau orang tuamu ada di dekatmu, kamu juga belum tentu bisa membahagiakannya. Makanya ikhlaskanlah gitu. Karena untuk umur sekarang mungkin orang tua aku udah nggak produktif lagi, nggak bisa bekerja lagi kan. Nah jadi untuk aku sendiri kadang-kadang aku juga masih pontang-panting. Jadi mungkin orang tua aku
mungkin Allah bilang ini jalan yang terbaik untuk kamu yang kita pilih gitu, mungkin ya. Kita kan tidak pernah tahu kan. Ada nggak Allah itu? Ada. Kalau Allah itu nggak ada, mungkin aku orang pertama yang udah nggak ada di dunia ini. Kenapa bisa begitu? Karena gini, aku itu udah nggak punya orang tua lagi. Orang tua itu kan karena orang yang paling tulus dengan kita itu mama sama bapak kita, orang yang paling tulus di kehidupan kita. Nggak ada orang lain itu cuma bonus. Kalau orang tua kita tuh mau salah, mau benar, mau betul, mau gila kita, mau tak beres kita, mau kita jadi pembunuh pun dia tetap bilang itu anakku. Berarti dia tuh orang yang benar-benar sayang sama kita. Kalaupun ada orang yang seperti itu di dalam hidup kita, berarti itu bonus. Nah terus kenapa kamu bisa beranggapan kalau Allah itu ada? Karena orang tua aku kan udah nggak ada. Terus otomatis kan nggak ada lagi penopang hidup aku. Kalau orang tua aku udah nggak ada. Tapi aku masih hidup sampai sekarang. Orang ambil rumah pun aku masih mampu ambil rumah. Terus orang makan pun aku masih mampu makan. Orang punya kehidupan aku pun masih hidup. Karena sebenarnya yang ngasih kehidupan itu bukan orang lain. Orang lain cuman pelantara. Siapa yang ngasih kita kehidupan itu Allah. Terus pelantara itu digerakkan hatinya. Digerakkan hatinya kok bisa? Ya karena pas waktu itu nggak harus tangan dua meminta gitu kan. Kadang kita kan ngebatin, ya Allah beras aku udah habis misalnya kan. Pertemukanlah aku dengan rezeki. Nah Allah tuh mendengar. Padahal celah, bayangkan kalau Allah itu bukan maha baik, kita itu kadang-kadang sholat itu bolong-bolong, kadang tak datang sama sekali, kadang-kadang kita ajan pun kita abaikan. Allah itu masih ngasih kita rezeki tuh, masih waktu kita ngebatin gitu, ya Allah beras aku udah habis, ya Allah cicilan rumah aku belum dibayar. Allah itu mendengar langsung Allah gerakkan tangan-tangan dia, hati-hati dia. Kalau Allah tidak menggerakkan kita untuk ketemu rezeki itu tidak akan mungkin. Rezeki itu ketemu sama kita. Terus rezeki itu ada dua macam. Rezeki itu ada yang dilempar, ada yang dikasihkan dengan tangan yang lembut. Kalau yang dilempar itu kayak mana Alia? Kayak gini misalnya kan, kita nih tak pernah sholat, kayak aku nih kan jarang-jarang sholat kan, bolong-bolong lah masih. Kalau dikatakan hamba Allah yang bagus tuh jauh masih. Kalau memang aku sih tidak meminta neraka, tapi mungkin tempat aku yang cocoknya tuh di situ. Lalu rezeki yang dilempar tuh yang mana? Rezeki yang Allah tuh sebenarnya. Nah, kan ada kita kalau ketemu keluarga kan, keluarga nggak sayang sama kita kan dilempar. Itu dikasih, tapi dikasihnya tuh secara tak ikhlas gitu. Ada rezeki yang memang ini nak untukmu. Itu karena kita datang dengan baik, kita sering menghadap dengan baik, jadi rezekinya dikasihkan dengan baik-baik. Terus rezeki yang dilempar itu kira-kira berkah enggak? Tergantung lagi. Kalau menurut aku ini, kalau menurut pandangan aku, kalau kita gunakan rezeki itu ke arah yang lebih baik, insya Allah dia baik. Tapi kalau rezeki itu kita gunakan ke arah nggak baik, ya rezeki yang tadinya pun dikasihkan nah cu atau nah nong, itu pun nggak akan baik jadinya. Jadi rezeki itu tergantung macam mana kita mengolahnya lagi. Aku sering dapat rezeki yang dari hasil aku nangis, dari hasil kayak aku nangis lah gitu, sedih gitu, kecewa kok kayak gini ya gitu. Tapi uangnya tuh masih aku ambil, terus aku bilang, ya Allah, Kau tahu tujuan aku baik, Engkau tahu aku
melakukan ini karena keluargaku, aku terima dengan ikhlas. Itu sebenarnya bukan kita mau, kita pun jadi manusia nggak akan mau ke tempat yang salah sebenarnya, tapi kita ditakdirkan. Takdir itu ada nggak? Ada. Takdir itu ya, sebenarnya takdir itu dua lah. Nah, Allah tadi pun kalau dibilang Allah itu adil enggak, sebenarnya Allah itu sangat-sangat adil tuh gini, kita tuh kasih dua pilihan. Takdir pun gini, takdir tuh sebenarnya bisa dirubah, nggak bisa. Takdir itu kan kita yang memilih sebenarnya, Allah cuman meridhoi langkah kita. Kayak gini lah contohnya, kita punya pasangan nih, orang tua kita udah melarang nih, udah kamu jangan sama dia nggak cocok untuk kamu. Udah dilarang nih sama orang tua kita nih. Setiap ketemu nih, mau ketemu dia hujan. Secara nggak langsung itu Allah tuh melarang banyak. Makanya kalau pas kehidupan itu yang sering aku belajar tuh, yang dari kehidupan itu aku sering belajar tuh, kalau aku pas mau jemput rezeki terus tiba-tiba hujan, aku tuh bakal nggak jadi jemput itu. Dulu ada orang zaman dulu tuh, kalau dia mau pergi, misalnya dia kan dari kampung mau ke kota, kalau ada anak yang menangis dia nggak jadi berangkat tuh, terus nggak boleh kan. Aku belum paham tuh maksudnya apa. Nah sekarang karena udah dewasa gitu, udah mengerti kehidupan, aku paham. Jadi misalnya kalau ada hujan, tapi peraturan gitu tuh udah jarang kita pakai dah sekarang. Kalau hari hujan terus kita mau ketemu rezeki, sebaiknya kalau memang betul itu rezeki kita bilang tunggu dulu ini hujan. Tapi kalau dia tidak mau tunggu, berarti bukan rezeki kita, tak perlu kita paksakan. Karena pada dasarnya yang memang rezeki kita itu ditolak pun dia akan ketemu kita tolak nih. Tapi kalau bukan rezeki kita kejar setengah mati pun itu bukan rezeki kita, dia tak akan mau. Aku pernah waktu itu duit aku melayang dari kantong 200.000. Terus kata teman aku, kamu kok Alia, kamu kok slow, uang kamu melayang tadi 200.000. Sebenarnya aku tuh sedih, bukan slow. Tapi aku berpikir lagi, kalau memang dia rezeki aku, dia nggak akan melayang dari kantong celana aku. Karena dia melayang itu bukan rezeki aku. Walaupun kadang-kadang ya kamu aja yang terlalu ceroboh. Kalau kita pikir-pikir, nggak bisa kita menilai, oh kamu aja yang terlalu ceroboh. Nggak bisa juga. Contohnya makanan yang udah kita makan, udah sah di dalam mulut kita, tiba-tiba kita kehujanan muntah. Makanan yang tadi kita makan kita muntahkan, itu bukan rezeki kita. Berarti udah jelas uang tadi itu juga bukan rezeki kita. Makanya kadang-kadang aku berpikir, kalau biasa teman kan pakai uang aku terus dia nggak ngebalikan gitu, terus aku tuh berpikir kayak gini, ya Allah, kalau memang itu rezeki aku, kembalikan dengan jalannya. Tapi kalau bukan, ya udahlah, aku ikhlas gitu. Aku tuh belajar kayak gitu. Banyak pelajaran dalam hidup aku tuh yang kayaknya tidak terlepas itu dari Tuhan lah. Yang Allah itu benar-benar nyata ada gitu. Tahun 2006, ini lebih sadis lagi ceritanya. Tahun 2006 itu aku pernah kenal dengan tentara kan. 2006 akhir itu sempat nikah agama gitu kan. Karena dia belum kenaikan pangkat tuh. Aku tuh bohong. 2006 tuh bulan 6, aku tuh bohong bilang kayak gini. Aku bilang kalau aku tuh hamil. Sebenarnya aku nggak hamil. Aku tuh biar dia nggak lepas dari aku. Itu bulan 6 pas puasa tuh 2016. Aku tuh kayak menghalalkan segala cara biar aku dapat
tetap utuh sama dia gitu, sama pasangan aku tuh. Tapi semakin kita itulah jodoh, maut, rezeki, semakin kita paksakan yang bukan rezeki kita, yang bukan jodoh kita, itu pasti ada. Tapi kan Alia, jodoh itu tergantung kita mengejarnya. Iya, kejaran aku udah kuat, tapi yang menentukan semuanya itu Allah. Makanya ilmu ikhlas itu yang harus kita pakai. Hancur aku waktu itu, hancur sehancur-hancur lah. Hancur tuh bukan karena aku nggak jodoh dengan dia, karena tahun 2016 aku berdoa, ya Allah kasih aku bayi, ya Allah kasih aku anak, ya Allah kasih aku bayi yang biar aku tuh bertahan dengan pasangan aku. 2016 aku karena sering dipermasalahkan batalion kan, sering dianggap orang gila lah, mungkin orang yang ini anak kok kayak gila gitulah. 2017 Allah tuh kabulkan di bulan 6 pas bulan puasa juga, cuman bedanya tuh tanggalnya berbeda gitu. Itu aku menangis, ya Allah kenapa dikabulkannya pas 1 tahun. Pas 1 tahun itu pas dia udah punya pasangan lain, pas hubungan kita udah mulai renggang, pas kita pun udah menuju dewasa, udahlah sampai di sini karena nggak bisa dipaksakan sampai di situ. Terus aku tuh kayak apa ya, kayak kok gini amat gitu, kok kehidupan kayak gini benar, kok dia tuh waktu itu udah punya tunangan kan. Ya kayak mana lah kan, nggak mungkin kan aku paksakan kehidupan yang udah hancur-hancuran kan. Terus aku pergi ke batalion dia, aku bilang, Danki dan Ton, kasihlah kemurahan untuk aku udah tak punya orang tua, tak mungkin aku membesarkan anak sendiri, kasihan aku bilang, aku tak punya keluarga lagi. Aku tuh memohon sama dia, aku bilang, kamu masa nggak lihat, waktu itu kan karena dia udah punya pasangan lain kan, kamu nggak lihat gimana perasaan aku bilang, gimana aku membesarkan bayi ini nantinya, aku bilang kan. Tapi dia yang kayak ya nggak bisa karena aku udah punya tunangan gitu. Ini udah, aku pun udah ke orang tuanya ya. Waktu itu kan karena kehidupan aku jauh lah dengan dia kan, jadi aku berpikir, ya Allah kalau memang ini rezeki aku untuk menjadi hidup sendiri gitu kan, ngebesarkan bayi itu sendiri, kasih aku kekuatan, kuatkan pundak aku tak mampu berpegang ke orang lain, cuman samamu aku berpegang. Pas waktu itu dikasihlah keputusan kan, itu di situ aku cuman dikasih biaya melahirkan sama biaya bayi itu sekitar 40 jutaan. Itu tanda tangan dari pihak pertama sama pihak kedua, itu tak boleh saling mengganggu gugat satu sama lain. Ya emang aku nggak ganggu dia pun nggak ganggu aku kan. Dia melanjutkan kehidupannya, aku melanjutkan kehidupan aku. Waktu itu bayi itu umur 2 bulan di kandungan. 2 bulan di kandungan, dia udah tak tahu. Maksudnya bukan tak tahu, dia udah ibaratnya udah ini orang tua aku udah nggak punya orang tua lagi gitu. Kalau bisa di bayi itu bisa berpikir kayak gitu, aku udah nggak punya ayah lagi gitu, udah yatim lah karena udah ditinggalkan ayahnya kan, karena ayahnya lebih memilih kehidupan dia dengan tunangan dia kan. Itu pas waktu dari batalion tuh aku bawa pulang uangnya tuh, aku bilang sama Allah, ya Allah uang ini ndak akan cukup untuk seumur hidup,
bayi ini menjadi tanggung jawab aku. Tapi aku percaya tak ada yang tak mungkin. Kau kasih aku rezeki, kau pasti kasih dia kehidupan. Bukannya dulu Albert Einstein aku bilang juga jadi orang terbodoh, tapi dia bisa menemukan menjadi pengukir sejarah itulah. Terus bukannya dulu Ronaldo pun mamanya mau hampir gugurkan dia, tapi dia mengangkat derajat orang tuanya. Terus aku berpikir, ya Allah, kalau memang ini rezeki aku terima ya Allah. Nah di situ kan waktu itu dankinya orang baik, cuman yang agak sombong itu Dantonnya itu, bukan Danton sih, itu kayak apa, staf intelnya itu nggak pantas untuk dia, kata staf intelnya bilang. Kamu pokoknya kayak merendahkan kayak gitulah, yang udahlah kamu pun bukan siapa-siapa bah. Nah, kayak gitu ya, kita sendiri kan hadapi kenyataan itu. Ya aku bilang, aku memang tidak punya kekuatan hukum, aku juga bukan siapa-siapa, aku juga nggak punya orang tua, tapi aku percaya Tuhan itu adil, seadil-adilnya. Aku bilang, mungkin aku nggak bisa balas, tapi aku percaya Allah itu ada. Waktu itu kan aku tak membalas kan. Itulah kadang-kadang kalau kita itu di dalam Islam itu sebenarnya bukan menyumpahin sih, bukan. Tapi di dalam Islam itu kalau kita kawan kita ngomongkan kita, tapi kita ngomongkannya hanya sedikit. Berarti amalan orang yang ngomongkan kita itu dibalik ke kita. Nah kalau kita tuh ngomongkan orang, kita ngomongkan si Fulan nih, lalu si Fulan itu membunuh kita, nah itu berarti dosa kita yang diambil si Fulan. Nah, contoh tadi kan aku tuh legowo, lapang dada, ikhlas gitu. Ikhlas tuh aku berpikir kayak gini, aku percaya Tuhan itu ada, aku percaya Tuhan itu adil, dan aku percaya tiada Tuhan selain Allah yang mampu menguasai langit serta bumi ini. Tak ada yang tak mungkin bagi dia. Itu udah jadi kepercayaan yang mendalam buat aku, walaupun aku jarang sholat sih. Itu gitu. Maksudnya sholatnya bolong-bolong gitu. Tapi aku percaya Allah itu ada itu. Lah, udah itu pas di staf intel itu udah dikasihkannya uang kan, aku bawa uang, terus aku bilang, ya Allah, aku percaya inilah jalan aku. Waktu itu pas dia bilang kayak gitu kan, semuanya ketawa tuh, staf intelnya ketawa, terus kan ada 3 orang tuh sama si mantan aku tadi tuh, ada 3 orang di umur bayi aku 8 bulan tuh. Staf intel yang masih bawahan anaknya tuh staf intel yang bawahan itu pas umur bayi aku 8 bulan dalam kandungan, itu istrinya melakukan hubungan dengan atasan dia, yang katanya itu udah dilakukannya 3 kali kan. Setelah dilakukan 3 kali ketemu gitu, terus atasannya kan nggak bisa dihukum, kata atasannya itu dia membeli. Aku bilang, ya apa ini karma ya? Terus aku minta maaf, ya Allah, aku bilang kalau memang kesalahan dia sama aku udah memaafkan, jangan sampai ini menjadi hukuman untuk keluarga dia. Aku sih mendoakan yang baik lah, tapi waktu aku dijolimi di situ, aku tuh memang bilang, ya Allah, aku tuh tak punya kekuatan apapun selain kekuatanmu, aku tak punya kayak gitulah. Terus
staf intel yang tadi memperolok aku, yang dia bilang dia tuh pokoknya dia itu hamba Allah yang tak ada jeleknya lah. Itu dia dicoba dengan anaknya itu lumpuh layu, jadi dia melahirkan bayinya tuh cacat total, sampai sekarang tuh nggak bisa jalan. Ya bukan aku menyumpahin, enggak, memang waktu itu sih sempat kan, waktu perseteruan itu namanya kita terzolimi, itu tetap ada bahasa yang, tapi Allah tuh kok itu kan Allah tuh adil gitu, jadi dia beranggapan kalau dia ini punya kekuatan tapi tidak mampu, kekuatan Allah itu dia tidak mampu nolaknya. Dan sekarang mantan aku sampai sekarang dia udah nikah 3 tahun tak punya bayi. Ya kita berdoa aja, ini mudah-mudahan ini bukan suatu hukuman gitu, tapi itulah yang membuktikan kalau Allah itu ada. Allah itu tidak tidur, Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, Allah yang punya seisi alam semesta ini. Contohnya ya kayak gitu, aku ngebesarkan bayi aku, memang aku nggak punya dia, tapi dia pun sekarang sama istrinya nggak punya bayi. Berarti kan ada rezeki yang ditolaknya, terus Allah ngasih stop, sampai di sini rezekimu. Berarti rezeki dia cuman rezeki kehidupan, tapi rezeki anak dia belum punya, udah berjalan 3 tahun. Ya mudah-mudahan tahun-tahun ini dia punya bayi, kan kita tak tahu, tapi tak ada maksud aku menyumpahkan. Aku tuh kayak gitulah, aku menceritakan kalau Allah itu benar-benar ada, Allah itu benar-benar nyata. Apa yang kita tanam itu yang akan kita terima, apa yang kita tuai, apa yang kita tanam itu yang kita panen. Nah kayak gitulah. Jadi kalau kita beranggapan aku udah aku nggak akan jatuh, itu salah. Mungkin hari ini kita jadi emas, kita nggak tahu besok lusa mungkin kita udah jadi abu, itu kita nggak pernah tahu. Jadi nggak ada manusia nih tingkat ketinggiannya lebih tinggi itu selain Allah. Kehidupan itu kayak roda lah, berputar gitu, kita tak tahu pas kita di bawah, kita tak tahu pas kita di atas. Makanya biasa kalau orang yang agamanya bagus itu pas lagi dia tak sengaja gitu kan omongannya keluar yang agak kasar tuh, dia biasa beristighfar tuh, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Karena dia biasa kan ada bahasa kita yang misalnya kita kan bukan orang yang ahli surga lah, kadang-kadang kita ada kepleset, misalnya sebulan nih ngomongkan ini kita juga ikut arus ngomongkannya kan. Pas ikut arus tuh kadang-kadang kita kan beristighfar tuh biar jangan sampailah omongan yang udah terlanjur kita omongkan tuh menjangkit ke diri kita sendiri. Terus tapi kan Alia, kau kan membesarkan anakmu. Itulah bukti Allah itu ada tuh. Jelas kalau dipikir secara akal sehat kan nggak mungkin lah Alia nih, dia yatim piatu, keluarganya tak mau terima dia ngebesarkan bayi. Sekarang bayi itu udah umur 3 tahun. Bayi itu waktu itu aku melahirkannya itu masih di kos, waktu itu kan masih di kos, dikasih uang tadi tuh. Sekarang bayi itu udah umur 3 tahun. Aku kasih nama Ataki dulu, karena aku tuh suka lihat Hanan Ataki tuh. Jadi aku kasih nama Hanan Ataki lah. Bayi itu menurut aku punya kekuatan tersendiri lah. Menurut aku kekuatan tersendirinya gini, rezeki tersendiri itu dia tak dapat kasih sayang dari keluarganya kan. Semenjak punya bayi itu aku itu dikasih keluarga baru, aku itu punya pengasuhnya tuh kalau aku kerja kan, kalau aku cari uang gitu aku titipkan sama pengasuhnya, sama mama angkat dia lah, mama sambung dia tuh sayang sama dia. Jadi
aku jadi punya keluarga baru. Kalau seandainya aku kemarin berpikir kotor kan, udahlah, bapaknya pun tidak mau mengakui dia, bagus aku aborsi aja kan. Kalau aku aborsi kan toh aku nggak punya bekas gitu jeleknya aku gitu kan, aku nggak punya bekas. Tapi Allah tuh bilang jangan. Buktinya sekarang aku punya keluarga baru yang punya kehidupan yang ibaratnya, oh ini loh tempat keluarga aku gitu. Padahal kan dulunya kan keluarga aku udah tak akur lagi sama aku kan. Keluarga yang lama itu, aku tinggal di tempat ibu itu. Setelah aku tinggal di tempat ibu itu, aku ngerti, oh gini aku harus ambil rumah. Jadi hidup aku agak terarah sedikit. Aku ambil rumah, setelah punya rumah nanti kan kalau bayi aku udah besar, aku bisa tempatkannya di rumah aku. Walaupun cicil. Jadi kalau dipikir-pikir secara akal sehat emang nggak akan, kalau nggak ada Allah itu nggak akan semuanya itu ditolong. Waktu melahirkan, waktu sampai dia besar sekarang, itu kalau bukan gerak tangan Allah, itu aku orang pertama yang udah nggak ada di dunia ini. Karena dari lahir itu aku udah berbeda dari orang kan, kehidupan aku juga berbeda dari orang. Jadi tak ada yang tak mungkin. Kita tuh kalau percaya Allah itu ada, rajin sholat, terus rajin istighfar, zikir kalau malam, kalau bisa Senin Kamis puasa, kalau bisa lagi ditambah tahajud. Kita percayalah, kalau kita punya agama, percayakan tak ada yang penguasa alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita udah bersaksi kan, tiada Tuhan selain Allah kan. Kita bersaksi tiada Nabi Muhammad itu utusan Allah. Berarti kita udah percaya. Belajarlah untuk percaya. Belajar untuk percaya Allah itu selalu ada. Belajar percaya Allah itu adil. Belajar bersyukur. Hari ini kita dikasih makan tempe, kita berpikirnya kayak gini, ya Allah enggak apa-apa hari ini aku makan tempe, kan kemarin-kemarin aku udah makan ayam. Nah, kalau hari ini kita makan ayam, kita bersyukurnya kayak gini, ya Allah mudah-mudahan hari ini, besok dan seterusnya aku makan ayam. Kalaupun besok aku makan tempe, mudah-mudahan aku tetap sehat. Jadi hidup kita tuh akan tenang, karena yang kita kejar itu bukan materi lagi, tapi tuh kayak contohnya banyak kan orang-orang kampung sekarang tuh, banyak orang-orang kampung tuh yang lebih hidupnya tuh ndak ada pisah cerai. Terus orang-orang kampung tuh lebih hidupnya, padahal mereka hidupnya ndak aneh-aneh, ndak ibaratnya ndak pernah ada bioskop di tempatnya, ndak ada mall, tapi mereka bisa bisa kayak sempurna gitu kehidupannya, karena mereka tuh nggak banyak pikiran, hidupnya itu bersyukur. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore. Waalaikumsalam. Semoga kehidupan kita lebih baik ke depannya. Amin.